Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya Kang Wahyu di channel Fakta Misteri 99. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita atau menceritakan ulang tentang kisah yang ditulis oleh sahabat kita Zero Point yang ada di Jakarta, yang berjudul Rumah Pocong Suram. Jadi cerita ini dituliskan berdasarkan kisah nyata dan dari berbagai kesaksian para narasumber dan proses residu energi masa lalu yang menceritakan tentang betapa buruk dan kejinya bersekutu dengan setan. Semoga pesan dan nilai-nilai positif yang dibawa kisah ini dapat sampai kepada kita semua dan para pendengar. Baiklah sahabat, sebelum kita lanjut ke ceritanya, untuk Anda yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya jika Anda mau mendukung channel kecil ini supaya terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan cerita ini. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami setiap kami mengupload cerita-cerita terbaru. Baiklah sahabat, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Perjalanan menyusuri ketinggian Bandung Selatan kala itu berbeda dari biasanya. Memasuki jalan menanjak, kelokan kebun teh di sekeliling tebing dangkal disembunyikan oleh kegelapan langit. Biasanya cahaya bulan sebagai satu-satunya sumber penerangan bahkan tak mampu menembus lebatnya daun-daun pohon rimbun berakar besar dan menjalar. Aku dan tim hendak berkunjung ke rumah seorang budayawan sepuh untuk tujuan riset. Kali ini pertama kami mengunjungi rumah beliau yang letaknya berada di sebuah desa di ketinggian Bandung Selatan. Tentu tak bisa kusebutkan secara spesifik lokasinya. Namun kalian yang tinggal di sekitar Bandung pasti tak asing dengan tempat yang terletak di antara hamparan kebun teh dan hutan-hutan yang terbilang masih perawan. Tempat ini juga dikenal memiliki histori sejarah yang berkaitan dengan era kolonial Belanda di tanah Pasundan. Selain karena budaya penghormatan leluhur yang masih dipertahankan, lokasi desa yang berada di tengah-tengah alas yang jauh dari hiruk pikuk keramaian kota menjadikan tempat ini begitu eksotis di kala siang. Namun diselimuti misteri ketika malam menjemput, sensasinya berbeda sahabat. Kala malam, tempat ini tetap eksis dengan kehidupan lain dan dimensi lain yang bahkan bisa dibilang lebih ramai dari kehidupan manusia bernyawa kala matahari bersinar. Tak ada bunyi selain suara serangga yang terdengar nyaring. Senyap pun semakin terasa ketika hawa dingin seketika membekap bersama kabut yang turun menghalangi jarak pandang. Kami berhenti di batas masuk gapura desa. Walaupun sudah dekat dengan tempat yang dituju, namun kami tidak ingin mengambil risiko karena tebalnya kabut yang cukup membahayakan apabila tetap melanjutkan perjalanan. Terlebih tak satu pun dari kami mengetahui medan jalan. Mobil terparkir menepi. Aku dan Eza turun untuk membakar sebatang rokok. Sepanjang mata memandang terlihat hamparan kebun teh menurun, namun di antara kabut samar-samar tertangkap satu objek yang menarik mata. Sebuah rumah tua yang menjadi satu-satunya bangunan berdiri tegak di tengah-tengah kebun. Aku menduga ini adalah rumah kosong karena tak ada satupun lampu menyala. Namun dari balik jendela-jendela besarnya, aku seperti melihat satu sosok tengah berdiri menatap ke arah kami. Rasa penasaran tanpa sadar memaksa untuk fokus memperhatikan lebih tajam. Kabut seketika bias, bersama dengan itu aku melihat sosok besar berbalut kain putih berkuncup pocong yang menatap ke arah kami. Dia menatap dari balik jendela dan rupanya terlihat samar. Aku hanya melihat kulit hitam legam di wajahnya. Cabut! Mereka sudah bisa menebak apa maksud dari raut wajahku yang seketika berubah. Kami pun segera memacu mobil menuju tempat yang kami tuju. Sosok budayawan sepuh dipanggil Aki itu sudah berdiri menanti di teras rumah.
Kami bersalaman kemudian dipersilahkan masuk. Aku merasa gusar, ingatan mengenai sosok pocong yang baru saja kulihat begitu menggangguku. "Kenapa kamu?" tanya Aki. "Tadi saya melihat pocong, Ki," jawabku. Semua teman-temanku terkejut mendengarnya, tapi Aki malah tersenyum. "Pasti di rumah pocong ya. Orang-orang sini udah pada tahu," ucap Aki. "Dulu orangnya ngilmu pesugihan juga, terus dia meninggal, tapi hidup lagi. Orang-orang taunya dia mati suri, padahal yang hidup lagi itu pocongnya. Awalnya nggak ada yang tahu, termasuk keluarganya yang tinggal serumah." Aki membuka cerita yang entah mengapa membuatku tertarik. Malam itu kami mendengar kisah rumah pocong hitam yang ternyata telah melegenda. Rumah pocong tersebut melegenda di wilayah ini dan tak hanya dari Aki. Esok harinya kita sempat mendapat kesaksian dari narasumber yang mana merupakan tukang kebun dan bekas penjaga rumah tersebut. Begini tuturnya. "Jadi sebut saja namanya Sarno, pria tua asal pribumi Parahyangan yang mengisi hari-hari tuanya dengan berkebun. Namun jauh sebelum itu, dia bekerja mengabdi kepada salah keluarga konglomerat desa, pemilik sebagian besar kebun teh di wilayah ini pada masa jayanya, sebelum akhirnya satu peristiwa di luar nalar membuat keluarga tersebut merosot bangkrut dan berakhir tragis. Dituding sebagai pelaku pesugihan ilmu hitam, mantan majikan Pak Sarno tak lain merupakan pemilik dari bangunan tua itu di tengah hamparan kebun teh yang kini dijuluki sebagai Rumah Pocong. Pak Sarno menuturkan, "Dulu saya kerja jadi pengawas kebun sekaligus tengkulak sampai pas bangkrut dan keluarganya pindah ke Jakarta. Saya satu-satunya orang di desa ini yang masih dipekerjakan untuk jaga sisa kebun dan rumahnya buka Pak Sarno." Menurut keterangan Pak Sarno, pemilik rumah tersebut dahulu ialah orang yang amat baik, bukan hanya pada dirinya dan keluarganya saja, melainkan dia juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Hampir sebagian besar kepala keluarga di desa ini dirangkul untuk bekerja di perkebunan dan pabrik pengolahan teh miliknya dengan bayaran di atas rata-rata upah. Kemurahan hati membuat sosoknya begitu disegani di desa. Namun semua berubah ketika suatu peristiwa membuat bisnisnya terjun bebas. Tak satu pun mengetahui penyebab pastinya, seolah-olah musibah datang bertubi-tubi secara sengaja menimpa keluarga mereka, ungkap Pak Sarno. Pemecatan massal terjadi, akan tetapi bukan itu yang membuat warga menjadi resah, melainkan peristiwa tragis beruntun, dimulai dari hilangnya beberapa pekerja, disusul oleh tewasnya mantan pekerja yang menurut mereka tak wajar. Berdasarkan cerita dari keluarga mantan pekerja yang tewas, rata-rata dari mereka menunjukkan tanda ganjil yang serupa sebelum akhirnya sakit dan meregang nyawa, yaitu keluar rumah tanpa sadar kala tengah malam ke arah kebun teh dan kerap kali histeris karena mengaku dikejar-kejar pocong. Namanya Pak Sura. Pria penuh baya berambut putih itu tampak gemetar usai menyebut nama tersebut. Dia menelan air liurnya sendiri seraya menyembunyikan perasaan getir. Pak Sarno seperti memiliki kisah kelam dan dalam yang berkaitan dengan sang pemilik nama. Bola mata senjanya mengawang jauh menemui ingatan beberapa dekade silam yang menjadi awal mula rumah tua yang tadinya bak oase di tengah gurun kini menjelma menjadi muasal penebar teror satu desa hingga dijuluki sebagai Rumah
pojok surah. Banyak warga di sini yang melihat langsung pocong itu sering menampakkan dirinya di teras rumah. Wajahnya hitam, kulitnya banyak luka bakar yang masih basah dan dipenuhi belatung. Pak Sarno membuka ceritanya, kami yang mendengar seketika mual menahan muntah. Tahun 2014, sebuah mobil off-road keluaran edisi terbaru berwarna hitam berhenti sempurna menepi di halaman rumah tua yang sudah puluhan tahun dibiarkan kosong sejak ditinggalkan oleh pemiliknya. Pak Sarno berjalan pelan menghampiri mobil tersebut untuk menyambut kedatangan satu keluarga yang mana merupakan sanak keluarga dari Pak Sura, almarhum majikannya. Keluarga adik kandung Pak Sura datang kembali ke rumah tersebut bersama dengan suami dan anak sulung perempuan mereka. Sudah lama sejak terakhir kali pada 90-an mereka menginjakkan kaki di tempat ini. Itu pun dalam rangka menjual aset-aset tanah milik Pak Sura, dan kali ini mereka datang dengan tujuan serupa. Saya heran kenapa rumah dan tanah sisa di sekitarnya ini susah banget dijual. Padahal letaknya paling strategis di akses jalan desa, ucap seorang perempuan berusia sekitar 40. Namun masih tampak energik dengan dandanan glamor khas ibu-ibu perkotaan. Bu, baru sampai loh ini kita, celetuk sinis Mira, anak perempuan berusia sekitar 18 tahun yang tampak takjub dengan pemandangan hamparan kebun teh di sekelilingnya. Pak Sarno, apa kabar? Ini kenalin anak saya Mira. Dulu waktu kesini dia masih di perut. Hehehe. Sapa Pak Iwan, pria berambut klimis itu tampak lebih ramah dari Bu Rita, adik kandung Pak Sura yang sejatinya lebih mengenal Pak Sarno. Mira, kenalin ini Pak Sarno yang menjaga sekaligus merawat rumah sama sisa kebun di sini, jelas Pak Iwan. Gadis priang itu tersenyum kemudian menyalami tangan Pak Sarno. Mereka menaiki 4 anak tangga kayu menuju pintu utama rumah. Pak Sarno merogoh dalam satu celana masih dan meraih kunci pintu yang sudah setengah berkarat. Walaupun sempat kesulitan membuka kunci pintu utama rumah tersebut, akhirnya berhasil dibuka dengan menyanyikan bunyi engsel dari pintu yang sudah memuai. Silahkan, pagi tadi saya sudah bersihkan, kalimat Pak Sarno. Terhenti ketika melihat penampakan bagian dalam rumah yang berantakan. Lantainya penuh noda tanah, debu, daun-daun kering berserakan. Kedua mata Pak Sarno terbelalak. Dirinya seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ya ampun, kotor banget, protes Rita. Satu tangannya menepuk-nepuk udara mengusir debu yang hendak menelisik masuk ke hidungnya. Tadi pagi padahal sudah saya bersihkan Pak, Bu, ujar Pak Sarno. Bapak Ibu boleh tunggu sebentar biar saya bersihkan lagi. Gagap Pak Sarno melanjutkan cepat ceritanya. Dia menyadari sekeras apapun membela diri memberikan alasan bahwa pagi tadi rumah itu setelah benar-benar dia bersihkan bersama istrinya. Namun keluarga Bu Rita sudah pasti tidak percaya. Pak, rumah ini dirawat nggak sih? Dulu waktu saya datang ke sini juga kotor begini. Kan bapak kita gaji buat jaga dan rawat rumah ini, cerocos Bu Rita yang tampak geram. Benar apa yang disampaikan oleh Rita. Peristiwa seperti ini bukan kali pertama terjadi. Rumah ini selalu kotor lagi. Meski sudah sering dibersihkan rutin 2 kali seminggu oleh Pak Sarno. Pak Sarno dengan sigap masuk ke dalam membersihkan ulang seluruh bagian rumah. Sementara keluarga Bu Rita menunggu di halaman. Mereka tiba di waktu sore hari menjelang maghrib. Mira tampak asik bersuah foto mengabadikan potret merah merona senja di antara hamparan hijau kebun teh. Mereka tenggelam dalam pesona alam ketinggian Jawa Barat. Langit mulai berganti gelap
dan hawa dingin seketika membekap. Syukurnya rumah telah selesai dibersihkan. Mereka pun masuk ke dalam menjinjing 2 buah koper berukuran sedang. Rita dan Iwan langsung membawa barang menuju kamar utama yang ada di lantai bawah. Sedangkan Mira tampak tak langsung ke kamar atas yang telah disediakan untuknya. Dia mengintari ruang tamu melihat foto-foto. Termasuk pemutar piringan hitam yang menarik perhatian Mira, entah apa yang dipikirkan olehnya. Seketika Mira memutar musik dari piringan hitam tersebut. Terputar rekaman musik klasik yang dinyanyikan oleh almarhum Pak Sura. Dirinya memejamkan mata menikmati alunan nada mendayu yang dinyanyikan oleh seorang amatir, namun tetap mampu memanjakan telinga. Sura emang keren, gumam Mira. Pak Sarno yang semula terkejut dengan apa yang dilakukan Mira, akhirnya memilih untuk membiarkan musik itu memang bagus bagi siapapun yang baru mendengar. Namun bagi Pak Sarno yang mengetahui sejarahnya, lagu yang diputar Mira berikut piringan hitam tersebut menyimpan magis yang membuat bulu kuduk bergedik tiap kali mendengarnya. Putaran lagu itu seketika tersendat dan terus memutar-mutar ulang di bait lirik yang sama. Mira dan Pak Sarno saling menatap bingung. Namun derap langkah cepat mendekat kemudian mematikan putaran piringan hitam tersebut. Rusak kok, disetel, celetuk Rita, disusul oleh Pak Iwan di belakangnya. Mereka mengajak Pak Sarno untuk duduk di meja makan lalu menjelaskan maksud tujuan mereka secara rinci, bahwasanya maksud kedatangan mereka ke sini ialah untuk mencari surat-surat rumah dan surat sebidang kebun di sekitar halaman yang mana rencananya hendak mereka jual. Sudah tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tua ini. Keluarga Mas Sura semuanya sudah tinggal di Jakarta. Anaknya juga sudah berkeluarga. Dulu saya yang urus, jadi kami mau jual saja, jelas Bu Rita. Baik Bu, jawab Pak Sarno. Iya, tapi masalahnya surat-suratnya nggak ada. Sudah dicari di rumah itu nggak ada. Saya yakin pasti ketinggalan di sini. Waktu pindahan dulu nggak kebawa, ujar Rita. Suasana menjadi hening, tak sepatah kata pun dirasa pantas dikeluarkan oleh Pak Sarno yang menyadari bahwa dirinya tak memiliki hak apapun untuk bersuara. Meskipun dulu telah diamanatkan oleh Pak Sura kepada anaknya dan didengar juga oleh Pak Sarno bahwa rumah ini tidak boleh dijual sampai kapanpun. Amanat itu juga sudah disampaikan ke pihak keluarga di luar itu. Selebihnya bukan lagi menjadi urusan Pak Sarno. Maaf Bu, apa anaknya Bapak juga sudah tahu kalau rumah ini mau dijual, tanya Pak Sarno. Sudah berkali-kali dikasih tahu, anaknya ngeyel nggak apa-apa toh. Keluarga lain sudah setuju dan hasilnya nanti juga dia dapat, jawab Bu Rita. Pak Sarno hanya mengangguk, tak berani menimpal lagi. Dirinya hendak berpamitan pulang namun ditahan oleh Rita. Mereka meminta Pak Sarno menginap di rumah tersebut untuk membantu mencari surat-surat sekaligus melayani kebutuhan mereka selama berada di sana. Maklum saja desa mereka cenderung berada di pelosok, tidak ada warung apalagi minimarket. Untuk membeli kebutuhan pokok harusnya menuruni jalan curam berliuk-liuk yang minim lampu penerangan menuju ke jalan utama yang jaraknya sekitar 30 km dari desa. Bagi masyarakat perkotaan tentu akan kesulitan beradaptasi dari kehidupan kota yang serba mudah. Karena saat itu masih berstatus sebagai pekerja mereka, maka Pak Sarno tidak bisa menolak permintaan majikannya yang hanya datang sesekali. Baik Bu, saya tidur di kamar belakang. Pak Sarno memilih untuk menempati kamar yang terpisah dari rumah utama tersebut. Usai melakukan makan malam dengan bekal makanan dari restoran cepat saji yang mereka bawa dari kota, Rita, Iwan, dan anak yang masuk ke kamar untuk beristirahat. Malam itu angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Guntur juga beberapa kali menunjukkan kelap kilatnya.
Hawa dingin yang menyelisik masuk melalui sela-sela ventilasi membuat dinding terasa lembab. Gorden jendela seketika tersingkap cepat. Detik berikutnya suara engsel jendela terbuka dengan sendirinya, yang mana kemudian bergerak memantul membentur kusen karena bertabrakan dengan angin yang sangat kencang. Pak Sarno menghela napas panjang. Nampak jelas getir terlukis di wajahnya. Perlahan dia melangkah ke arah jendela, dirinya melongok keluar jendela. Kedua bola matanya menyapu sekitar, namun dia tak mendapati apapun selain daun-daun pohon yang melambai-lambai diterpa angin. Sigap Pak Sarno menutup rapat jendela lalu menguncinya. Baru 4 langkah dia berbalik ke arah. Kaki-kaki Pak Sarno terhenti mematung ketika ekor matanya menangkap satu sosok berbobot badan besar berbalut kain putih berdiri 2 langkah di belakangnya. Tubuhnya seketika gemetar ketakutan. "Ampun Tuan, saya hanya menjalankan tugas," spontan Pak Sarno dengan suara bergetar tanpa berani memalingkan badan. Beberapa saat terpaku, Pak Sarno mengumpulkan sisa-sisa keberanian dirinya. Dia menarik napas panjang. Dia mencoba mengambil alih tenang, lalu perlahan membalikkan badannya. Terhembus napas kasar pertanda lega ketika sosok yang dia tangkap ekor matanya sudah tak lagi terlihat. Hanya gorden jendela yang lagi-lagi tersingkap dengan sendirinya sampai menggantung ke paku yang tertancap di sisi kanan jendela. Pak Sarno menutup kembali gorden tersebut. Ada yang berbeda dari raut wajah Pak Sarno. Tentunya bukan karena udara dingin yang sudah terbiasa merayap di kulitnya, melainkan perasaan cemas yang bersumber dari kekhawatiran mendalam tentang hal buruk yang akan terjadi. Siapa sangka firasat Pak Sarno menjadi awal mula dari teror mengerikan sekira beruntun sampai membuat satu dari mereka kerasukan. Belatung-belatung menggeliat di kasur. Mereka mengaku diteror oleh sosok pocong Pak Sura dan jiwa-jiwa lain yang telah berpulang menjelma menjadi pocong-pocong. Menurut Pak Sarno, malam itu dia marah. Baiklah sahabat sekalian, mungkin sampai di sini dulu cerita tentang Rumah Pocong Sura bagian pertama ini. Kita akan lanjut pada bagian kedua, Rumah Pocong Sura bagian kedua. Pada episode berikutnya, saya Kang Wahyu undur diri dari ruang dengar Anda.